Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, karena kapan kamu akan sangat berarti buat Sora. Oke, hari ini kita akan memulai pembacaannya lagi. Namun Sora masih izin ya, dengan kondisi yang masih batuk pilek. Jadi di tengah-tengah akan mungkin di pause untuk Sora buang ingus, minum, dan batuk dan sebagainya ya. Mohon untuk mengerti dan dipahami dan diterima ya. Tarot readernya masih manusia, jadi sakit itu masih mungkin. Oke, kita akan mulai saja pembacaannya hari ini. Temanya adalah galau tak berujung ya. Galau tak berujung si dia ya. Kalau Sora lihat di sini ada yang lagi mikirin kamu dan galaunya tidak berujung. Wow, jadi galau super lah ya. Sora mau bilang yang super galau mikirin kamu. Kita akan lihat bagaimana pembacaan hari ini. Semoga hal-hal baik akan terjadi ya. Kita akan lihat dulu bagaimana pembacaannya. Oke. Orang ini yang galau ya, tak berujung, itu adalah seseorang yang kalau Sora lihat di sini pingin banget memulai komunikasi lagi sama kamu. Nah, di sini ini bisa menandakan bahwa orang ini bisa saja ya, kamu sudah tidak berbicara sama orang ini, ada keributan di antara kalian, kesalahpahaman gitu ya. Tapi kalau Sora di sini ada yang pingin berusaha untuk minta maaf juga sama kamu, ada beberapa yang punya kesalahan sama kamu, dan ada seseorang yang pingin berusaha bisa berkompromi untuk gimana hubungan ini tuh bisa tetap jalan gitu ya. Jadi pingin ada yang didiskusikan kembali lah ya, supaya hubungan ini bisa tetap jalan. Yang berikutnya adalah orang ini adalah seseorang yang pingin ngomongin komitmen lebih jauh sama kamu ya. Artinya mungkin sebelumnya orang ini tidak punya komitmen yang cukup mendalam sama kamu ya, tapi kalau Sora di sini ada keniatan orang ini itu pingin komitmen yang lebih serius ke kamu. Itu ada, kalau Sora lihat di sini ada keinginan dia ke arah sana ya. Nah, sebenarnya kamu tuh sudah punya banyak intuisi banget sama orang ini ya. Orang ini tuh juga punya banyak intuisi ke kamu. Artinya kalian memang terkoneksi secara intuisi. Dari awal kamu tuh sudah sebenarnya tahu ketika mungkin kenal sama orang ini akan kayak gimana, orang ini jalan sama kamu akan kayak gimana. Tapi kan namanya manusia itu kadang-kadang sering sekali tidak yakin dengan intuisi dia sendiri dan sering kadang-kadang mengabaikan intuisi dia gitu loh ya. Sebenarnya dari awal kamu sudah melihat banyak pertanda-pertanda dari orang ini gitu ya. Banyak perilaku-perilaku dia yang sebenarnya sudah memberikan petunjuk-petunjuk ke kamu gitu. Ya, kamu bisa saja berdealing dengan atau dia bisa saja berdealing dengan fire sign Aries, Leo, dan Sagittarius ya, menjadi sangat terutama di dalam pembacaan ini. Nah, orang ini itu punya banyak kebohongan sama kamu ya. Jadi kalau Sora lihat, kenapa dia pingin minta maaf sama kamu? Karena orang ini banyak banget bohong sama kamu, mengkhianati kamu di belakang kamu, melakukan hal-hal yang kamu nggak tahu gitu ya, di belakang kamu seperti apa, berbohong juga bisa, pengkhianatan juga bisa, macam-macam. Tapi intinya adalah kebohongan, kepalsuan itu ada di sini, oke? Dan sebenarnya ya, orang ini itu dijauhkan sama kamu. Sebenarnya ada sisi dari semesta ini mencoba untuk menyelamatkan kamu dari orang ini sebenarnya ya, supaya kamu tuh dikasih tauin dari sekarang bahwa sebenarnya intuisi kamu tuh bener gitu loh, bahwa orang ini mungkin saja awalnya berjanji sama kamu mau berkomitmen, tapi nyatanya adalah komitmen palsu atau komitmen bohong. Jadi sebenarnya di satu sisi ya, intuisi kamu yang sudah curiga sama orang ini sebenarnya itu ada benernya gitu loh. Kalau orang ini ya memang sebenarnya berbohong sama kamu gitu loh ya. Nah, orang ini itu sebenarnya sudah menunjukkan banyak gejala-gejala dan perilaku-perilaku yang sebenarnya mencurigakan gitu loh ya. Kamu pun mencoba mencari tahu gitu loh. Nah, kamu tuh sudah sangat banyak banget bersabar sama orang ini ya. Jadi artinya bisa saja orang ini sudah cukup lama melakukan perilakunya, atau kamu sudah cukup bersabar berusaha melakukan sama orang ini gitu loh. Nah, tapi
iya dia tetap saja berbohong sama kamu, ya. Nah, tapi ini juga bisa mengindikasikan bahwa orang ini sudah cukup menahan kegalauan dia selama berbulan-bulan sama kamu, gitu loh. Jadi seperti menunggu waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi sama kamu. Orang ini itu juga kemorongan yang narsis, ya, orang yang punya kepercayaan diri yang sangat tinggi. Jadi dia berpikir, toh kalau aku datang lagi atau apa namanya, aku ke kamu akan terima aku. Atau di satu sisi lain dia merasa bahwa ada diri dia yang percaya diri, kayak aku tuh laku loh, aku banyak yang mau, itu ada. Ya, jadi kayak narsis lah ya. Oke. Orang ini juga banyak yang bermasalah ya, bermasalah dengan keuangan. Ada juga yang punya perilaku-perilaku buruk ya, mungkin kecanduan pinjaman online lah, narkoba lah, alkohol lah, atau sekedar memang ya keadaan finansial dia nggak bagus. Orang ini memang punya satu ikatan karma sama kamu, ya. Tapi memang ini adalah seseorang yang kamu tuh seperti punya cycle sama dia yang memang harus diputuskan atau diselesaikan. Kalau mau lanjut ya lanjut, kalau mau udahan, gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini, oke. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu kamu tuh banyak yang menjauhi dia ya. Bahkan mungkin ada dari kalian yang sampai mungkin pindah rumah, pindah tempat kerja, pindah kos-kosan, pindah nomor, artinya udah gak pakai nomor yang lama, pindah sosial media dan sebagainya untuk menjauhi orang ini. Sign dari water sign, sign dari fire sign ada water sign di Cancer, Scorpio dan Pisces ya, di kamu atau di dia. Nah, dan orang ini akan membuat banyak sekali pengakuan sama kamu. Ya, pengakuan-pengakuan tentang perasaan dia merasa bersalah kalau dia galau banget mikirin kamu terus ya. Dan orang ini memang ingin sekali untuk bisa kembali ke kamu ya. Jadi dia memang akan menghubungi kamu dalam beberapa waktu ke depan, dalam hitungan bulan. Oke, sekarang kita semua coba lihat ciri-ciri dari orang ini ya. Dari awal kita sudah tahu orangnya punya banyak sekali masalah, entah masalah hidup, entah masalah perilaku, entah masalah kesehatan, entah masalah kesehatan mental. Jadi orang ini memang banyak masalah lah intinya, orang yang bermasalah, orang yang juga keras sikapnya, orang yang juga bisa sombong, orang yang juga bisa angkuh, tapi di satu sisi ada sisi posesif ya di dalam dirinya dia ya, dan dia protektif ya terhadap segala sesuatu yang dia sayang atau dia suka. Ya. Dan salah satu adalah memang dari awal kamu sudah menyadari hubungan dengan orang ini tuh banyak masalah. Tuh kan tadi kan Sora udah ngomong dari awal, intuisi kamu sebenarnya udah tahu. Tapi ya namanya manusia ya, Sora juga pernah kok ngalamin hal yang sama. Ya, dari awal memang itu sudah bermasalah, sudah menunjukkan simptom-simptom orang ini masalah gitu loh. Ya, di sisi lain ini bisa menandakan bahwa orang ini lebih muda dari kamu atau berperilaku lebih muda dari kamu, atau memang sikap dia yang kekanak-kanakan, cuek, gak peduli, gak tanggung jawab gitu ya. Orang ini juga bisa sangat-sangat keras ya, sangat keras, bisa saja menyakiti kamu ya, bisa saja kasar secara verbal ataupun secara perilaku ya. Artinya di sini ada tindakan-tindakan menyakiti kamu yang polanya berulang dari awal. Kesalahan dia sama kamu ya itu lagi, dan terus-terusan menyakiti itu juga ada. Begitu banyak tipu muslihat, begitu banyak kebohongan, ditimpa sama kebohongan lain, ditimpa sama kebohongan lain ya. Bermasalah sekali orang ini. Oke. Dan orang ini tuh banyak sekali yang pintar berbicara, pintar ngomong, pintar debat. Kamu kalau debat sama dia, kalau ngomong sama dia bisa saja kamu kalah gitu ya. Tuh kalau yang Sora lihat di sini. Jadi masalah utamanya hubungan ini memang sudah pasti kebohongan dan kebohongan ya gitu. Itu kalau yang Sora lihat ya. Kamu banyak yang kenalan sama dia mungkin dari temennya temen, dari sosial media, itu juga ada yang lagi pas kerja bareng. Selain masalah kebohongan, apa mungkin masalah yang bisa terlihat di antara kalian? Orang ketiga. Jadi sudah pasti di sini ada potensi orang ketiga, perselingkuhan itu jelas terjadi ya, menusuk kamu dari belakang. Adanya divine feminim lain ya, kalau yang surat ini, jadi memang di sini banyak yang divine maskulin ya pelakunya ya. Dan masalah jarak. Ya, di sini bisa saja karena memang LDR jadi tambah susah gitu loh. Berkomunikasi lah, mengatur ketemu lah, mantau lah gitu. Paham ya? Nah,
Sekarang Sora, kenapa sih kok dia jadinya galau terus kepikiran kamu? Yang pertama adalah memang merindukan komunikasi sama kamu. Itu yang pasti ya. Dan memang kan Sora udah ngomong dari awal, dia itu seperti merasa ada perasaan terkoneksi sama kamu ya. Dan di sini ada perasaan merasa bersalah sama pengkhianatan dia karena mengkhianati kesetiaan kamu. Tapi di satu sisi dia juga merindukan kesetiaan kamu, karena kesetiaan kamu itu sangat besar. Kamu banyak sekali sudah berkorban untuk orang ini, secara waktu, tenaga, pikiran, mungkin juga ada yang finansial. Intinya adalah kamu seseorang yang sangat bisa dia andalkan gitu ya. Dan di sini juga dia merasa bahwa dia pingin sekali punya kesempatan untuk bisa menjalin lagi ya. Itu yang Sora lihat sih. Jadi kayak merindukan komunikasi sama kamu ya, merindukan kesetiaan kamu. Kita kan coba lihat di sini apa sih sebenarnya yang dia rasakan. Kepikiran kamu terus, jadi tersiksa oleh perasaan merasa bersalah atas apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Jadi galau terus ya. Oke, tak berujung ya. Dan dia menyadari bahwa dia itu tidak memperlakukan kamu dengan cukup baik. Di sini ada kepesimisan di dalam diri dia, kayak masih mungkin gak ya kamu mau terima saya gitu. Di balik sikap narsisnya sebenarnya dia ada sisi yang kayak dia menyadari bahwa mungkin aku gak cukup baik untuk kamu ya. Orang ini tuh masih berusaha untuk kayak berharap kamu bisa gak ya kasih aku kesempatan kedua ya, untuk memperbaiki hubungan di antara kita ya. Jadi ada niatan memperbaiki nih ceritanya ya. Dan dia tahu mungkin saja ini sudah terlalu terlambat ya. Ketika saya menyadari ini semua, dia menyadari satu sisi kayak galau. Mungkin aku sekarang udah terlambat ya. Mungkin kamu udah gak mau lagi ngomong sama aku. Mungkin kamu udah ada yang lain. Mungkin kamu udah terlalu benci sama aku. Aku tuh selalu terbayang-bayang kamu. Dan setiap kali aku ketemu orang, aku tuh selalu keingetannya kamu terus. Jadi misalnya ada orang yang suka banget sama kucing, nah dia inget kamu suka banget sama kucing gitu loh. Orang ini terhantui dan terpenjara oleh perilaku-perilaku dia ke kamu ya. Jadi dihantui perasaan merasa bersalah lah ya. Dan dia berharap seharusnya aku bisa lebih menghargai dan mengutarakan sama kamu betapa kamu tuh sangat berarti untuk aku. Kamu apa yang udah kamu lakukan untuk aku, pengorbanan kamu. Dan orang ini tuh sebenarnya masih galau karena dia sebenarnya bingung bagaimana harus memulai bicara lagi sama kamu. Aku harus bilang apa, aku harus ngomong apa. Ada ketakutan, ada nggak berani, ada galau gitu ya, nggak yakin, maju mundur. Itu ada gitu. Jadi sebenarnya dia tuh sekarang masih diem-diem ya karena dia masih bingung apa yang mau dia sampaikan ke kamu. Dia merasa ada koneksi kuat ya sama kamu meskipun kalian belum tidak terpisahkan gitu ya. Meskipun kalian sudah terpisahkan, dia merasa masih terkoneksi. Dan aku tuh seperti stuck hidup aku ya, dan aku seperti tidak bisa kemana-mana, nggak bisa moving on gitu ya, terus mikirin kamu gitu loh ya, nggak bisa melanjutkan hidup tanpa kamu ya. Dan dia baru menyadari bahwa dia sangat-sangat menginginkan kamu. Jadi setelah kehilangan kamu, dia malah sangat-sangat menginginkan kamu. Dan dia menyadari bahwa kamulah seseorang yang paling bisa mengerti dan memahami dia. Jadi ini ngomongin soal masalah perasaan yang masih sangat mendalam ya. Kalau yang seorang lihat di sini, perasaan yang masih sangat kuat. Banyak yang di sini bahkan mengalami kesehatan secara fisik atau mental terganggu ya, karena memang merasa bersalah, terbayang-bayang terus gitu ya. Jadi dia merasa belum bisa let go kamu gitu loh, gak bisa moving on. Dan dia takut kamu akan berkata menolak dia gitu loh. Oke. Dia takut kamu menolak dia. Perasaan dia sesungguhnya ke kamu, ada perasaan yang sangat kuat yang mendominasi. Jadi perasaan dia tuh sangat kuat ke kamu ya. Oke. Tuh, Sun and Moon. Perasaan dia tuh sama kamu balance, bisa sangat panas, bisa sangat dingin gitu loh ya. Ada intuisi juga di sana. Ini juga adalah pasangan kayak selalu mikirin kamu siang dan malam juga bisa gitu loh. Ini perasaan yang kuat gitu loh. Mikirin kamu terus. Jadi ya sudah pasti dia akan kembali sama kamu karena tadi selalu udah ngomong. Nah, pertanyaannya adalah
Sora, apakah dia cukup baik untuk aku terima kembali? Apakah cukup bijaksana kalau aku menerima dia kembali? Mungkin untuk kamu yang butuh energi positif untuk bisa berpikir lebih baik, ya, silahkan beli gelang ini, Butterfly Soul Bracelet, untuk ketenangan jiwa, ya, transformasi jiwa, melepaskan energi negatif dari batu rose quartz, ya, harga 165.000 untuk teman-teman perempuan. Untuk terus bisa juga pakai yang kalung ini untuk melepaskan energi berulang yang karmik gitu ya, kesalahan-kesalahan berulang, kekecewaan berulang dengan pola yang sama. Juga bisa pakai yang healing heart ini, jadi dia fungsinya berbeda ya, bisa dipakai berbalangan juga ya, cuma semuanya sama Sora sinkronkan dengan cakra hati sehingga bisa terkoneksi, terhubung, terhealing gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Oke, dan bisa menaikkan aura kelemah lembutan untuk teman-teman yang perempuan. Untuk teman-teman yang laki-laki, energi kejantanan, energi berani, energi laki-laki, keberuntungan saat kerja itu ada di Lion Bracelet ya. Ini batunya Cat Tiger Eye dan Hematite. Semua penjelasan ada di Instagram dan di kolom community. Ya, nanti Sora mungkin akan bikin, ketika Sora sudah lebih sehat, Sora akan berusaha bikin satu video khusus buat jelasin masalah barang-barang ini. Ya, mungkin itu bisa membantu kamu untuk berpikir lebih baik soal keputusan kamu. Oke, Sora, apakah mungkin orang ini kalau balikan kita sudah tahu ya, apa ya, ibaratnya dengan histori dia seperti ini, apakah orang ini bagus untuk diberikan kesempatan? Oke, kita akan coba dulu ya. Sora akan mengambil 3 buah kartu dengan kartu dari Yes No. Oke, kita akan coba lihat apakah orang ini memang layak untuk diberikan kesempatan. Ya, bisa berubah lah ya, gitu maksud kamu kan? Oke, jangan tunggu. There is a better option. Take charge. Oke, kalau dari kartu Sora, jangan tunggu orang ini. Ada orang yang bisa lebih baik untuk kamu, dan kamu yang kontrol hidup kamu. Ya. Artinya apa? Kalau orang ini balik, orang ini bisa saja persuade kamu lagi, bujuk kamu lagi gitu loh. Tidak harus bermusuhan, tidak harus marahan ya. Tapi silahkanlah kamu kontrol hidup kamu, jangan biarkan energi kamu didominasi sama dia kalau dari kartu Sora. Tapi kalau memang kamu masih mau ya silahkan aja. Cuman kalau saran dari kartu Sora seperti itu, ada orang yang bisa lebih baik daripada orang ini. Ya. Gini, orang ini akan masih terus pantauin kamu. Jadi ya putuslah dengan baik-baik. Kalau orang ini masih mau pantauin kamu, ya sudah gitu loh ya. Biarin aja dia mau stalking kamu gitu. Hidup-hidup kamu, hidup-hidup dia. Tapi kalau memang dia balik, ya ngomong aja baik-baik gitu loh. Ngomong baik-baik dan manifestasikan hal-hal baik buat hidup kamu gitu loh. Kalau kamu memang manifestasiin orang lain, ya manifestasikanlah orang lain, orang baru misalnya. Tapi kalau di bawah alam sadar kamu masih manifestasiin orang ini, percuma, energinya nggak akan jalan. Kamu tenang aja, kamu diproteksi gitu loh. Kalau kamu punya niat yang mau bener-bener aku pengen move on Sora, aku pengen melanjutkan, mau cari orang lain dan sebagainya, tenang aja. Kamu jangan takut, kamu jangan kalah energi ya, karena kamu bisa dilindungi dan dijaga gitu ya. Kalau pesan dari Sora seperti itu. Orang ini sebenarnya bukan nggak mau kasih kesempatan sih sebenarnya, tapi lebih kepada bahwa kayak kalau kamu menunggu sama orang ini akan masih mungkin berbelah-belah jalan gitu loh, dan kamu masih harus punya jalan panjang untuk terus kamu harus berbesar hati kalau kamu terusin sama orang ini ke depannya, karena masih banyak yang jalan-jalan dia akan mungkin menyimpang, bohongin kamu lagi, pokoknya masih banyak jalan yang ibaratnya nggak mulus ya. Keputusan ada di tangan kamu. Sora cuma bisa bacain aja. Sora cuma memperingatkan, aduh Kak Sora kok hasilnya kayak gitu ya, mohon maaf ya bunda, Sora saya adalah aliran yang baca kartu apa adanya ya, bukan kartunya apa, bacanya yang lain. Saya nggak mau jual janji, nggak mau manis-manisin kalau memang nggak manis. Kalau lagi manis akan saya bilang manis, kalau mama lagi enggak. Ini energi banyak orang, apa adanya Sora buka. Tidak ada gini loh, gak ada untung dan gak ada rugi buat aku gitu loh. Kalau aku bacakan yang baik ataupun buruk sama aja, aku netral gitu. Toh kalau hidup kamu lebih baik, aku gak dapat apa-apa juga kan, gak dapat berlian. Kamu kirimin aku berlian ke rumah kan gak gitu. Hidup kamu lebih buruk juga bukan aku dapat keuntungan kan gitu loh. Aku sebagai reader kamu, aku pingin bisa dukung kamu, hidup kamu bisa lebih baik, lebih bahagia. Aku sekarang udah kasih arahan, tapi saran aku lebih bagus lagi kalau kamu berdoa sama Tuhan yang di atas.
Ya, Tuhan dan pendamping kamu akan arahin kamu. Oke? Yang kedua adalah kamu boleh personal reading. Daripada makin kesini makin kesana kamu pradugi gitu ya, ngapain gitu loh ya. Mendingan kamu kalau kamu ada dana kamu investasiin gitu loh, untuk nolong diri kamu sendiri juga kok gitu loh. Nggak harus ke Sora, siapapun yang kamu merasa kamu nyaman untuk di reading. Itu pesan dari Sora. Jadi tolong jangan serang reader siapapun, jangan cuma Sora, semua reader yang kamu nonton dan sebagainya. Kami hanyalah sebagai pembaca. Ya, jadi jangan luapkan emosi negatif kamu ke kami gitu loh. Sora sedih kadang-kadang, banyak teman-teman Sora juga yang bikin tarot reading juga di channel lain gitu ya. Cerita kayak gitu loh. Kami tuh malah nolongin kalian dengan baca, tapi yang dibalesin adalah malah dimomelin, dimaki, di kolom komentar marah-marah. Apakah kalian lebih bahagia dengan kalian marah-marah? Apakah masalah kalian selesai dengan kalian marah-marah? Dan yang lucunya adalah Kak Sora sampein ke dia, aku kenal aja sama dia. Enggak, Neng, Mas. Sampaikan ke orangnya langsung kalau memang ada kekecewaan. Jadilah gentleman dan gentlewati. Itu dari Sora, ya. Proporsikanlah yang tepat pada tempatnya, gitu loh. Kamu curhat sama orang aja juga kan pilih-pilih. Masa ke semua orang kamu curhatin? Belajarlah untuk belajar melihat situasi dan kondisi. Belajarlah menyebarkan energi positif. Pikiran, perilaku maupun perkataan adalah bentuk dari karma yang kamu tanam. Nanti ada buah hasilnya. Gitu loh ya. Itu sih yang cuma Sora bisa bilang. Tapi kan tetap ya pasti pada nanya, Kak Sora tetap dong aku mesti antisipasi ya. Gitu loh. Si Ferguso nih bakalan kira-kira ada pergerakannya kapan nih Kak Sora, si Ferguso. Oke. Kita kan coba lihat bulan ya. Mungkin ada bulan-bulan yang ada pergerakan-pergerakan dari Ferguso ya. Jadi kamu bisa lebih persiapan. Ini ada stick bulan ya. Sora nggak tahu bulannya bulan apa. Sora akan ambil coba 4 bulan ya. Agustus, Mei. Ini bisa juga jadi bulan kamu jadian kamu atau bulan lahir dia, bulan lahir kamu. Juni dan Desember. Dari antara 4 bulan ini, oke? Sekarang kita mau ke astrologi. Aku udah lama nggak pakai astro dice, ya. Taurus, Cancer, dan Leo. Untuk tambahan tadi aja ya, dari yang tadi kan udah ada, sekarang tadi Sora tambahin lagi yang terkuat. Sekarang kita coba ke alfabetnya. P, S, B, N, W, G, I, H, N, Z, F, W, F, V, S, M, T, R, I, dan ada V. Dicek ya nama-nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora, pingin minta maaf. Kalau memang kamu pingin belanja produknya Sora, pingin personal reading, pingin belajar baca kartu juga, silahkan. Semuanya ada di Instagram Sora @sora_tarot atau link yang ada di bawah. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.